Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rosi Rosadi, dan Maria Prestila akan membahas makalah kami yang berjudul Himpunan, Relasi dan Fungsi. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa itu pengertian dari himpunan, yang kedua, apa saja notasi dan anggota himpunan, yang ketiga, bagaimana menyatakan suatu himpunan, yang keempat, apa pengertian dari relasi, yang kelima, bagaimana menyatakan relasi, yang keenam, apa saja jenis-jenis relasi, yang ketujuh, apa pengertian dari fungsi, yang kedelapan, apa saja sifat-sifat fungsi, yang kesembilan, apa saja jenis-jenis fungsi, dan yang terakhir, bagaimana fungsi inverse. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh dari himpunan yang pertama, kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. Yang kedua, kumpulan nama siswa kelas 7C yang diawali dengan huruf K karena dia sudah didefinisikan dengan jelas. Yang bukan termasuk himpunan yaitu kumpulan mahasiswa yang bekerja ganteng di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Yang kedua, kumpulan mahasiswa yang berbadan tinggi di kelas A karena badan tinggi tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya yaitu notasi dan anggota himpunan. Notasi adalah suatu himpunan yang biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan anggota himpunan itu adalah benda atau objek yang termasuk dalam himpunan. Itu ditulis dalam menggunakan pasangan kurung kerawal. Contoh, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6, sehingga notasinya yaitu A besar sama dengan anggota dari himpunannya itu bilangan cacah kurang dari 6, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan itu menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata. Contoh, P adalah bilangan prima antara 10 dan 40. Yang kedua dengan menggunakan pembentukan himpunan. Contoh, P sama dengan 10 kurang dari X kurang dari 40, di mana X adalah bilangan prima. Dan yang terakhir yaitu dengan mendaftar anggota-anggota dari himpunan tersebut, yaitu contoh P anggotanya yaitu 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37. Selanjutnya pengertian relasi. Contoh, Pak Bejo memiliki 4 anak, yaitu ada Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Masing-masing anak memiliki hobi yang berbeda-beda. Contoh, Putri hobinya berenang, Sela hobi berenang dan menggambar, Bayu mempunyai hobi bermain bola, dan Anggi hobi bersepeda. Himpunan A itu adalah anak-anak dari Pak Bejo, yaitu Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Sedangkan himpunan bilangan B itu adalah hobi mereka, ada berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Hubungan antara himpunan A dan B berkaitan dengan hobi anak-anak Pak Bejo. Nah, bentuk diagram panah di atas itu menunjukkan adanya hubungan atau relasi antara himpunan A dan B. Relasi antara keduanya adalah hobi. Dalam dunia matematika, keadaan tersebut dinamakan sebagai relasi himpunan A ke himpunan B. Jadi, relasi dari himpunan A ke B artinya
aturan yang memasangkan atau menghubungkan setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan bilangan B. Selanjutnya, menyatakan relasi. Yang pertama, menggunakan diagram panah. Bentuk diagram panah yang umumnya digunakan di soal-soal tentang relasi. Ciri utama diagram panah adalah adanya dua kolom terpisah, di mana masing-masing kolom berisi himpunan yang bersesuaian. Lalu kolom kedua tersebut dihubungkan dengan anak panah. Contoh, himpunan bilangan S itu ada sapi, kambing, kera, harimau. Sedangkan himpunan P itu adalah jenis makanannya, yaitu rumput, pisang, daging. Jadi diagram panah yaitu menghubungkan himpunan bilangan himpunan S ke himpunan P menggunakan anak panah, seperti dilihat pada gambar. Selanjutnya, yang kedua yaitu himpunan pasangan berurut. Himpunan pasangan berurut menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurut atau bisa dilambangkan dengan X, Y, dengan X anggota bilangan S dan Y anggota bilangan P. Contoh anggota bilangan S-nya yaitu sapi, kerbau, kambing, harimau. Sedangkan himpunan bilangan P itu rumput, pisang, daging. Jadi relasi antara kedua himpunan tersebut itu dapat dinyatakan dengan pasangan berurut, yaitu sapi, rumput, kambing, rumput, kera, pisang, harimau, daging. Yang ketiga yaitu menggunakan koordinat kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurut yang kemudian dituliskan dengan bentuk dot atau titik-titik. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaan, yaitu himpunan A ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Sedangkan himpunan B yaitu merah, ungu, dan hitam. Itu dapat kita gambar pada koordinat kartesius, diagram kartesius, yaitu Ali dan Amir menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, sedangkan Amir menyukai warna hitam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis relasi. Relasi impes itu misalnya R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Impes dari R yang dinyatakan dengan relasi dari A ke B yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih terbentuk dalam R. Contoh himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B X, Y, mana anggota bilangan R pasangan urutnya 1, X, 1, Y, dan 3, X. Itu adalah relasi dari A ke B. Sedangkan impasnya yaitu X, 1, Y, 1, X, 3 itu relasi impas dari B ke A, tapi masih termasuk dalam R. Yang kedua yaitu relasi simetrik. Misalnya R itu anggotanya A, B, P, relasi suatu relasi. R disebut relasi simetrik jika setiap A, B adalah anggota R berlaku B, A itu anggota bilangan R. Contoh relasi simetrik yaitu perhatikan satu persatu setiap kali kamu menemukan pasangan. Misalnya A, B, maka cari apakah B, A juga ada. Kalau ternyata tidak ada, pasti relasi itu tidak termasuk simetrik. Yang ketiga yaitu relasi refleksif. Misalnya R itu A, P, X, Y itu suatu relasi. R disebut relasi refleksif jika setiap A berlaku A, di R. Dengan kata lain, R
disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh, relasi refleksif diketahui A itu 1, 2, 3, 4 dan R 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2 dan 4,4. Apakah R itu termasuk relasi refleksif? R itu bukan relasi refleksif karena 2,2 tidak termasuk dalam R. Jika 2,2 termasuk dalam R yaitu 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4, maka R1 itu merupakan relasi refleksif. Yang keempat itu relasi antisimetrik. Suatu relasi R bisa disebut relasi antisimetrik andai A, berada di R dan B, A berada di R, maka A itu sama dengan B. Dengan kata lain, jika A, B di anggota A, B, A tidak sama dengan B, maka A, B di R atau B, A di R, tetapi tidak kedua-duanya. Contoh, misalnya R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y itu habis dibagi oleh X, maka R merupakan relasi antisimetrik, sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Selanjutnya yaitu relasi transitif. Misalkan R itu relasi dalam himpunan A. R itu disebut relasi transitif jika berlaku A, B di R dan B, C di R, maka A, C di R. Dengan kata lain, andai A itu berelasi dengan B dan B itu berelasi dengan C, maka A itu berelasi dengan C. Misal, himpunan A yang beranggotakan A, B, C dan R itu anggotanya A, B, C, B, A, C, B, maka R bukan relasi transitif sebab B, A di R dan A, C di R, tetapi B dan C di R. Dilengkapi agar R menjadi relasi transitif, yaitu R dengan anggotanya A, B, C, B, A, B, B, C, A, B, dan C, C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi fungsi. Perhatikan diagram di bawah ini. Relasi fungsional atau sering disingkat fungsi, sering juga disebut dengan istilah pemetaan atau mapping. Didefinisikan sebagai berikut. Suatu fungsi f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap elemen dari A secara tunggal dengan elemen pada B. Contoh yang pertama, bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang tidak dihubungkan dengan anggota di B. Contoh yang kedua, bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari satu dengan anggota di B. Contoh yang ketiga, merupakan fungsi karena setiap anggota di A dapat dihubungkan dengan satu anggota di B. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif. Pada fungsi f A pemetaan ke B, jika setiap elemen di B
mempunyai pasangan di A atau RF sama dengan B, atau setiap Y anggota B terdapat X anggota A sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Yang kedua, fungsi into. Pada fungsi f, A pemetaan ke B jika terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Yang ketiga, fungsi injektif. Pada fungsi f, A pemetaan ke B jika setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen dari A. Yang keempat, fungsi bijektif. Jika fungsi f, A pemetaan ke B merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan. Fungsi f, S pemetaan ke C dengan C konstan disebut fungsi konstan atau tetap. Fungsi f memetakan setiap bilangan real dengan C. Yang kedua, fungsi identitas. Fungsi R pemetaan ke R yang didefinisikan sebagai fungsi f, X pemetaan ke X disebut fungsi identitas. Yang ketiga, fungsi linier. Fungsi pada bilangan real yang didefinisikan Fx sama dengan Ax tambah B, A dan B konstan dengan A. Yang keempat, fungsi kuadrat. Fungsi f, R pemetaan ke R yang ditentukan oleh rumus Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C dengan A, B, C merupakan anggota R dan A tidak sama dengan 0 disebut fungsi kuadrat. Yang kelima, fungsi rasional. Fungsi rasional adalah suatu fungsi terbentuk Fx sama dengan Kx, Px dengan Px dan Qx adalah suku banyak dalam X dan Qx tidak sama dengan 0. Yang terakhir, fungsi invers. Jika fungsi f, A pemetaan ke B memiliki relasi dengan fungsi G, B pemetaan ke A, maka fungsi G merupakan invers dari f dan ditulis f pangkat negatif 1 atau G sama dengan F pangkat negatif 1. Jika inverse F dalam bentuk fungsi, maka F pangkat negatif 1 disebut fungsi inverse. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf.